وكرامته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من جعلت العلماء العارفين دعائم دين الإسلام وصيرت ذكرهم تاجا على مطارق الليالي والأيام. وأشكرك اللهم شكرا به أستميق جلائل عطايا ووضتك الربانية. وأشهد أن لا إله إلا أنت الواحد الأحد شهادة جامعة يا خيرا مانية من شر شهوات الثانية. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدك ورسولك إمام الأنبياء وأفصح الفصحاء والبلغاء من ألبسته وبردة عنايتك العظمى خليلك العاجل. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى به بقوله في الدرن آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama hendaklah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tidak pernah henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, iman, Islam, dan kesehatan, dan rezeki-rezeki zahir dan batin. Salawat dan salam selalu kita haturkan atas junjungan Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikut hingga hari kiamat. Bermula ini sebahagian manaqib aulia Allah al-Imam al-Busiri rahimahullahu ta'ala, sahibul burdah, pengarang kitab burdah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anbiya'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kami kisahkan nabi-nabi terdahulu kepada wahai Muhammad karena kami hendak meneguhkan hati keimananmu. Di antara Allah meneguhkan hati keimanan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menceritakan sejarah manaqib nabi-nabi yang terdahulu kepadanya. Sabda baginda Rasulullah, inda zikril awliya'i tanjilur rahmat. Bermula ketika dibacakan manaqib aulia Allah, maka Allah menurunkan limpahan rahmatnya di tempat itu. Berkatalah Habib Ali, jikalau manaqib kaum arif billah, para aulia
muslimat selamat dunia akhirat dan berkumpul di dalam surga Allah bersama-sama. Amin Allahumma amin. Al-Imam Busiri atau pengarang kitab Burdah, beliau adalah seorang pemimpin yang bermazhab Maliki, seorang yang sangat alim, lagi mengamalkan akan ilmunya, seorang yang soleh, tinggalan dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama yang ahli mengatur tata cara berbahasa Arab seperti ilmu nahwu, sharah, ilmu balaghah, mantiq dan yang lain-lainnya. Beliau sangatlah fasihah serta ahli balaghah dengan sempurna, sehingga sulit tandingannya di kalangan para ulama di zaman itu dalam segi kebalaghahannya dan kefasihannya. Imam Busiri pandai mengungkapkan kata-kata dengan bentuk syair yang fasihah. Beliau pandai mengejek musuh-musuhnya dengan syairnya, dengan ungkapan-ungkapan yang sangat menakutkan. Beliau mempunyai kedudukan dan pengaruh di kalangan penguasa kota Mesir. Di kota Mesir, beliau adalah mempunyai kedudukan pengaruh yang sangat besar. Namun beliau meninggalkan semua jabatannya. Beliau tinggalkan jabatannya demi menjaga kebersihan agamanya, karena beliau melihat akhlak sebahagian pegawai-pegawai tidak sesuai dengan amanah, tidak sesuai dengan harga diri, tidak sesuai dengan sifat warok. Beliau tinggalkan semua itu. Imam Busiri dilahirkan di daerah Dalas pada hari Selasa tanggal 1 Syawal tahun 608 Hijriah, dan adalah ibu beliau berasal dari Dalas dan ayahnya berasal dari Busiri. Maka dikatakan baginya adalah Siri dengan susunan nisbah keduanya. Kemudian beliau masyhur dipanggil oleh manusia dengan sebutan Al-Busiri karena beliau lama bermukim di daerah Busiri. Karena beliau adalah seorang pemimpin, seorang ulama yang ahli syariat dan ahli hakikat, seorang yang soleh, tinggalan dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Maka beliau pun terkenal di daerah itu, di daerah Busiri, sehingga mereka manusia memanggil kepada beliau adalah Imam Busiri, padahal nama beliau adalah Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Dan adalah Imam Busiri ini saat itu mengambil segala ilmu kepada beberapa ulama. Di antaranya beliau mengambil ilmu kebatinan kepada Al-Arif Billah Al-Qutub Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Mursi Al-Ansari dan Syekh Abdul Abbas. Beliau mengambil ilmu kebatinan kepada Al-Qutub Al-Kabir Maulana Abdul Hasan As-Sajiri, dan Al-Imam Abdul Hasan As-Sajiri mengambil ilmu kebatinan kepada Gausul Anam Al-Qutub Al-Hammam Sayyidina Abdissalam bin Mashish Al-Hasani, hingga silsilah keilmuan beliau sampai kepada Sayyidil Wujud, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri tatkala beliau belajar kepada Abdul Abbas Al-Mursi, beliau adalah kutub di zaman itu. Maka Imam Busiri ini belajar kepada Abdul Abbas Al-Mursi bersama temannya dan yang lainnya.
Imam Tajuddin bin Athaillah Al-Iskandari, pengarang kitab Hikam yang sungguh amat terkenal. Jadi gurunya Imam Busiri ini adalah pengarangnya kitab Sahihul Hikam, pengarang kitab Hikam. Kisah Imam Busiri ini belajar kepada Abu Abbas Al-Mursi atau pengarang kitab Hikam. Sidin mendengar bahwa khobar tentang pengarang kitab Hikam ini sungguh amat alimnya, menghubungkan ilmu syariat, thariqat dan hakikat. Kemudian beliau pun berangkat menuju Iskandariyah untuk menemuinya. Maka bergurulah Imam Busiri ini kepada pengarang kitab Hikam. Kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, beliau pun setelah belajar giat beribadah karena Allah, dan beliau membersihkan akan dirinya. Beliau mengamalkan akan ilmunya setelah gurunya memberikan pelajaran kepadanya, dan beliau juga bersifat warok, bersifat hati-hati dalam melangkah. Apabila dihadapkan kepada beliau antara halal dan haram, maka beliau tinggalkan. Itulah Imam Busiri. Dan akhirnya dengan giatnya beliau beribadah memanjat kepada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, akhirnya pun Allah mengangkat beliau seorang aulia, wali min auliaillahi subhanahu wa ta'ala. Setelah itu jalanlah syairnya mulai nampak berbeda. Beliau menjadi seorang ulama sufi yang benar-benar terputus dengan dunia. Beliau hanya menyibukkan diri dengan beramal akhirat. Beliau tinggalan hanya mencintai Allah, tinggalan mencintai Rasulullah SAW. Tercurah perhatian beliau dan memuji kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ikhlas dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau mampu dalam cinta dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertolongan dan taufik dari Allah, akhirnya Imam Busiri pun menjadi tokoh yang terkenal, terutama dalam cinta dengan penghulu kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Syair yang beliau karang sangatlah bagus dan indah, sehingga tidak bisa ditandingi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat namanya di seluruh penjuru dunia. Murid-murid beliau sangatlah banyak, di antaranya Syekh Al-Izzu bin Jama'atul Kinani, salah seorang qadhi di kota Mesir, Al-Imam Abi Hayyan, Al-Alamah Abdul Fathi bin Zaidun Nas Al-Ya'muri, pengarang kitab Uyunul Asri fi Sirati Sayyidil Bashar. Beliau mempunyai kumpulan syair yang dicetak. Yang terkenal adalah qasidah burdah. Banyak penyair terkenal mengarang syair-syair yang mengikuti jejak langkah beliau. Banyak ulama menulis penjelasan dan uraian qasidah burdah tersebut, dan burdah tersebut terdiri dari 10 fasal, dan kemudian baitnya berjumlah hampir 160 bait, menjadi qasidah yang paling penting dalam pujian kepada Rasulullah SAW. Sebab itu para ulama di seluruh dunia Islam menyambutnya dengan hormat, sehingga Al-Allamah bin Khaldun yang berasal dari Hadramaut
pernah menghadiahkan burdah tersebut kepada Timur Lanak Pangeran Abdul Qadir Al-Jazairi. Nah, jadi bahwa Imam Busiri ini dikenal burdah-burdahnya di daerah Yaman, Tarim, Hadramaut, dan juga di India, Pakistan, bahkan di daerah Azhar, Mesir. Seluruh penjuru kota-kota yang besar dan pelosok-pelosoknya semuanya membaca kitab burdah karangan Imam Busiri ini. Akhirnya ada seorang ulama besar yang berasal dari Hadramaut yang bernama Al-Allamah bin Khaldun Sidin menghadiahkan akan kitab burdah kepada seseorang Timur Lanak Pangeran Abdul Qadir Al-Jazairi. Nah, kepada Timur Lanak diserahkan burdah itu. Ketika Timur Lanak ini orang Arab berperang melawan Perancis, Sidin mengambil satu bait di dalam burdah, ditulis Sidin di bendera. Nah, sebagai rajahannya, sebagai mengambil berkah, dan di bendera itu ditulis Sidin sebagian bait syair yang berbunyi, wa man takum bi rasulillahi nusratuhu intal kahul usdu bi ajamiha tajimi. Apa artinya? Barang siapa bersama Rasulullah pertolongannya, jikalau bertemu dengan harimau sekalipun di dalam hutan, tidak akan memerlukannya. Wa man takum bi rasulillahi nusratuhu, barang siapa dengan Rasulullah pertolongannya, intal kahul usbu bi ajamiha tajimi, jikalau bertemu harimau yang ganas sekalipun di dalam hutan, maka harimau itu akan tunduk. Nah, jadi ada di dalam syair bait daripada burdah. Di bait itu sebagiannya ada tulisan, wa man takum bi rasulillahi nusratuhu intal kahul usdu bi ajamiha tajimi. Itu ditulis oleh Timur Lanak Pangeran Abdul Qadir Al-Jazair di bendera Sidin melawan Perancis, tunduk berataan musuh. Nah, ini bagus di Sidin kalau ada nagar baik di dalam rumah. Nah, jadi seifuman besi sudah pasti termasuk di dalam baiknya orang takun bi rasulillahi nusratuhu. Nah, gak sampai perang. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di berbagai lapisan menerima qasidah burdah tersebut. Disaksikan adanya majelis khusus untuk pembacaan burdah dan penjelasan bait-baitnya yang diadakan sebagian besar di negara Islam Arab dan Ajam, bahkan di semua negara dunia. Hadramaut, daerah Yaman, pembacaan qasidah burdah dilaksanakan pada waktu subuh hari Jumat atau asar hari Isnin. Dan ulama Al-Azhar di kota Mesir banyak mengkhususkan hari Khamis untuk pembacaan burdah dan mengadakan kajian serta penjelasan burdah. Dan sampai hari ini masih diadakan pembacaan burdah di masjid-masjid besar di kota Mesir seperti di Masjid Hussein, Masjid Sayyidah Zainab, dan lain-lainnya. Di negeri Syam, majelis-majelis qasidah burdah juga diadakan di rumah-rumah, di masjid-masjid, surah, langgar yang dihadiri ulama-ulama besar. Adapun di Maroko, Maghrib, luar biasanya diadakan majelis besar untuk pembacaan burdah dengan lagu-lagu yang merdu dan indah yang ditujukan secara kelompok setiap pasal lagu khusus. Juga di India, Pakistan, dan lain-lainnya, sampai kepada kota kita, sampai kepada kampung kita. Kitab burdah ini
membacanya. Kemudian bahwa beliau ini dikatakan oleh ulama-ulama bahwasanya daripada kesudahan sesuatu yang dipuji dengannya akan Rasulullah dengan qasidah tersusun dengan indah dan timbangannya yang melebihi itu adalah qasidah burdah yang disusun oleh Syekh Sarufuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri atau Imam Busiri As-Sajdi. Beliau termasuk makhluk Allah yang sangat ajaib. Nah, ulama-ulama mengakui bahwa beliau adalah termasuk ulama makhluk Allah yang sangat ajaib. Nah, ulama-ulama pada zaman itu heran kepada Sidin, heran karena mengarang burdah ini tersusun sangat indahnya, dan mereka di zaman itu mengatakan tidak ada seindah daripada burdah, susunan baiknya dan isi-isinya, sehingga mereka mengatakan kepada Imam Busiri adalah makhluk Allah yang ajaib dalam menyusun qasidah. Jikalau tidak baginya melainkan qasidah burdahnya, niscaya cukuplah baginya. Artinya apa? Imam Busiri andai kata ibadahnya kepada Allah standar-standar, puasanya standar, sholat sunnahnya standar, zikirnya standar, tapi sudah pernah diisi mengarang kitab burdah, cukup sudah baginya, ngalih ditandingi. Namun beliau juga adalah ahli syariat, ahli ibadah. Beliau juga adalah ahli thariqat, dan juga beliau adalah ahli hakikat. Lengkap sudah ilmu beliau, ditambah lagi burdah, maka sungguh sempurnanya makhluk Allah. Mengakui semua ulama-ulama kepada kehebatan Sidin ini. Kemudian bahwa Imam Busiri beliau menceritakan kenapa sebab aku mengarang kitab burdah ini. Nah, Sidin mengisahkan jalannya. Ujar Imam Busiri, suatu ketika, suatu saat aku hendak pulang kampung halamanku. Di persimpangan jalan aku bertemu dengan seseorang yang sudah tua, tapi orang itu sangat tampan, putih bercahaya. Nah, orang tua aku bertemu Jasidin di persimpangan jalan, aku bertemu dengan seorang orang tua. Lalu kemudian orang tua itu bertanya kepadaku, apakah engkau pernah mimpi melihat Rasulullah pada malam tadi? Lalu aku jawab, kata Imam Busiri, malam tadi aku tidak bermimpi melihat Rasulullah. Kemudian Sidin pun setelah itu mendapatkan pertanyaan dari orang tua. Beliau saat itu tertanam di dalam hatinya rasa cinta dan rindu ingin bertemu kepada Rasulullah SAW yang tiada terhingga. Imam Busiri ini orangnya sudah ketujuh berselawat. Setiap berselawat Sidin menghadirkan Rasulullah di dalam hati, namun tidak pernah kunjung sampai bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Begitu Sidin balik kampung di persimpangan jalan, ujar Sidin, aku bertemu seseorang orang tua, dan dia menanyakan kepadaku, sudah pernahkah bermimpi melihat Rasulullah? Nah, di situ Sidin dalam keadaan gelisah, bingung hatinya. Lalu bertambahlah rasa cinta dan rindu Sidin karena sudah ada di Sidin cahaya di dalam hatinya si Imam Busiri ini, ditambah lagi dengan orang tua yang sangat tampan tadi. Nah, lalu ujar Imam Busiri, maka Imam Busiri itu menambah kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Beribadahlah beliau, munajatlah kepada Allah dan menambah ibadahnya
zikirnya, tasbihnya, tahmid dan takbirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah akan sholawatnya. Kemudian siang malam demi hari dilakukan oleh beliau. Akhirnya suatu hari beliau dalam keadaan kelelahan, keuyuhan. Beliau pun saat itu dalam keadaan tertidur. Begitu beliau tertidur, maka beliau mimpi melihat Rasulullah beserta para sahabatnya seperti bulan purnama yang dikelilingi dengan bermacam-macam bintang yang bercahaya. Kemudian kata Imam Busiri, setelah aku bangun daripada tidurku, alangkah besar cinta dan rinduku kepada Rasulullah SAW, dan melekat rasa cinta itu sehingga tidak pernah lepas daripada hatiku ini. Demi setelah kejadian itu aku ungkapkanlah kata-kata hatiku ini dituangkan dalam bentuk qasidah burdah yang isinya tiada lain hanya memuji dan menyanjung kekasihku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau pun sering menangis saking terpesona, takjub, kagum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau sudah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsunglah beliau mencatat sambil menulis di dalam syairnya, dicatat sendiri karena langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam Busiri, hatiku ini dipenuhi dengan takjubnya kehebatan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau memutuskan dunia, meninggalkan jabatan-jabatan dunia. Beliau hanya mencurahkan hatinya, tinggalan mencintai Allah dan tinggalan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada suatu saat pun beliau kena penyakit lumpuh, tidak bisa bergerak. Lalu beliau pun merencanakan ingin membuat qasidah yang isinya memuji serta menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang barangkalinya dengan qasidah tersebut dapat dipakai tawasul agar penyakitku ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah qasidah itu. Sebab pada zaman itu semua dokter tidak mampu menyembuhkan penyakitku. Akhirnya aku pun melaksanakan mengarang qasidah burdah ini. Maka pada suatu malam ketika aku tidur, aku mimpi melihat Rasulullah. Lalu aku baca qasidah burdah itu di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sedikit sudah sering bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit melihatlah di dalam mimpi itu akan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dikelilingi para sahabat-sahabatnya. Demi setelah aku selesai membacakan qasidah itu di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah pun mengusap dengan tangannya yang penuh kemuliaan pada badanku yang kena penyakit ini. Dan pada saat aku bangun dari tidur, ternyata badanku menjadi sehat kembali seperti semula kala. Dan keesokan harinya aku berangkat dari rumahku, aku bertemu dengan sahabatku yang bernama Syekh Abdul Raja. Lalu Syekh Abdul Raja berkata, wahai Imam Busiri, wahai kawanku, berikanlah kepadaku qasidahmu yang engkau pakai untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bingung Imam Busiri, padahal qasidahku ini belum pernah kubacakan dengan orang, tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Kenapa Syekh Abdul Raja ini
mengetahui dan bahkan kepingin memiliki akan kitab Burdahku ini, yang dimana aku malam tadi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian aku jawab, engkau meminta qasidah yang mana? Ujar Imam Busiri, wahai kawanku Syekh Abdul Raja, engkau meminta qasidah yang mana? Sebab qasidah yang aku karang itu banyak. Kata Syekh Abdul Raja, itu qasidahmu yang dimulai dengan kalimat amin tazakuri jironi biji salami. Yang itu udah baru malam tadi. Aku terkejut, kata Imam Busiri, dari mana engkau tahu qasidahku itu, sedangkan aku belum pernah membacakan kepada siapapun juga. Syekh Abdul Raja menjawab, aku yakin sudah mendengar terhadap qasidahmu itu tadi malam di hadapan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah menganggukkan, menggerak-gerakkan akan kepalanya, mengangguk-anggukkan akan kepalanya seperti pepohonan yang rimbun dengan buahnya tertiup angin. Nah, kemudian ujar Syekh Abdul Raja, aku yakin bahwa itu sudah engkau bacakan kepada Rasulullah. Artinya Imam Busiri kepada aku tidak pernah membacakan kepada yang lain siapapun. Tapi kata Imam Syekh Abdul Raja, engkau sudah pernah membacakan kepada seseorang, yaitu adalah orang yang paling kau cintai, yaitulah Rasulullah SAW. Itu orangnya. Terkajut Imam Busiri, terkajut. Berarti Syekh Abdul Raja ini juga ada di dalam mimpi itu, tergabung sidin. Nah, bersama Rasulullah SAW dan bersama sahabat-sahabat yang lain, sehingga Imam Busiri ini adalah sudah pernah ternyata membacakannya itu kepada khususnya Rasulullah SAW di dalam mimpi tersebut. Kemudian akhirnya diberikanlah kepada Syekh Abdul Raja burdah tersebut, sehingga berita itu menyebar ke setiap orang pada mengetahuinya. Ini adalah sama-sama aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Busiri tatkala mengarang qasidah ini bermimpi Rasulullah, maka dia bacakan di hadapan Rasulullah. Beliau senang dan heran tatkala sampai pada bait tabaglagul ilmi fihi annahu basarun. Nah, jadi alasan Imam Busiri ini mengarang kitab Burdah itu awalnya bertemu seorang orang tua tadi di persimpangan jalan ketika sidin hendak balik kampung. Itu yang pertama. Yang kedua, karena burdah itu banyak, disambung sidin pulang. Burdah itu alasannya karena sidin kena penyakit lumpuh tadi. Sidin mengharap semoga burdah dapat jadi tawasul, penghubung supaya Allah mengabulkan, karena menghubungkan dengan orang yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Yang ketiga, nah ini yang terakhir, sidin alasan mengarang kitab Burdah karena sidin bermimpi dengan Rasulullah di bait tengah sampai akhir, maka beliau bacakan langsung di hadapan Rasulullah SAW. Burdah itu belum selesai lagi, ini mimpi yang terakhir. Nah, di dalam kitab ini kemudian sidin bacakanlah di hadapan Rasulullah kalimat tamablagul inni fihi annahu basarun. Maka Rasulullah pun di hadapannya dalam keadaan unggut-unggut, senang dan ta'ajub dua Rasulullah kepada umatnya luar biasa mencintai akan diriku, ujar Rasulullah. Sampai kali
kalimat kama belagul ini bihi annahu basarun, maka Sidin Imam Busiri terhenti, tersanggup Sidin untuk melanjutkannya karena terpesona, takjub, kagum Rasulullah di hadapan Sidin. Nah, bertamu sudah, karena kalau lagi sibuk ucap-ucap. Kemudian maka Rasulullah pun saat itu mengatakan sambungi lagi baitnya. Sidin dalam keadaan tetap diam. Lalu Rasulullah SAW menyambung akan bacaannya itu, dan Rasulullah menyempurnakan bacaan tersebut. Nah, ujar Rasulullah sambungannya, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Nah, itu Rasulullah dicatat oleh Imam Busiri pulang. Nah, jadi sambungan bacaan Rasulullah menyambung bacaan yang terhenti dari Imam Busiri itu diabadikan oleh Imam Busiri di dalam kitab Burdahnya. Itu langsung adalah baiknya Rasulullah SAW, petunjuk bahwa Burdah itu diridhoi Allah, diridhoi oleh Rasulullah SAW. Wa annahu khairul khalqillahi kullihim. Maka Imam Busiri mengumpulkan separuh bait yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dengan separuh bait sebelumnya. Kemudian dijadikanlah salawat yang diulang-ulang setelah membaca tiap-tiap bait, karena sangat senangnya hatinya Imam Busiri dengan lapas dari Rasulullah SAW. Nah, lalu di situ ada kalimat Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. 3 kali kita baca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, ini menunjukkan ungkapan hati Sidin kepada Rasulullah SAW itu adalah selama-lamanya kekasih Allah, kekasih Sidin, kekasih semua umat Islam. Orang-orang beriman adalah Nabi Muhammad kekasihnya. Ala habibika khairul khalqi kullihim, yaitu adalah paling baik makhluk ciptaan Allah dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sidin takjub, Sidin kagum, dan Sidin pun saat itu mengucapkan Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Dan kemudian bahwa Imam Busiri wafat di Iskandariyah tahun 694 Hijriah. Jumlah umurnya 86 tahun dan dimakamkan, dan makamnya terkenal di Iskandariyah. Lokasinya bersambung dengan Masjid Jami. Dinding makom Imam Busiri tersebut diukir dengan tulisan bait Burdah dengan tulisan yang sangat indah, dan masjid tersebut tidak jauh dari masjid dan makom gurunya Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, pengarang kitab Hikam. Allahumma sholli ala Ridwan alaihi wa mitna bil asal allati awdatah ladaihi. Ya Allah, limpahkanlah curahan rahmat dan keridhaan-Mu kepadanya Al-Imam Busiri, pengarang kitab Burdah, dan berilah juga kami rahasia yang telah Engkau titipkan kepada Imam Busiri. Berikanlah juga kami ya Allah ridha, berkah dan keselamatan-Mu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al lana rabita ittisali bi ahli kamal min ibadikas sholihin warzuqna kamal adab ma'hum bi hayatihim wa ba'da mamatihim. Ya Allah, jadikanlah kami penyambung, wasilah, rabitah dengan ahli-ahli, orang-orang yang sempurna, Nabi, Rasul, dan kekasih Engkau ya Allah. Jadikanlah kami ini sebagai penyambung min ibadikas sholihin. Jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang sholih. Berilah kami rezeki, anugerah, agar kami mempunyai adab yang sempurna, akhlak
wassalihin, maka berikanlah kami juga ilmu berkahnya ya Allah pada ketika hidupnya mereka dan sesudah meninggal dunia mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'il mursalin wa ala malaikatil muqarrabin wa ala ibadillahi sholihin min ahli samawati wal ardin. Radallahu ta'ala an salatina wa sadaqatil jalil salatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa syurna warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta ya Allah, ya Rabbana ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna siwan wa baligh mutaqabbal sabama qara'na wa ma amilna min anna khalaqatika wa jurika wa karamika wa ihsanika bi ajnas mubarak nabiyyi wa sallallahu alaihi wa sallam syamila wa sadaqatan mutaqabbala wa sadaqatan mutaqabbala muqaddiman dari mahdihi wa hadrati sayyidina Rasulullah syarhi bisyaratul uzma inda sayyidina Muhammad bin
والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والصالحين خصوصا إلى روحي سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني شيخ قطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيدنا مولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادري الحسن السمان المدني والحبيب مرسي نصر والحبيب حسن نور بطن جاkarta والحبيب أحمد رحمة الله أبدال menjadi Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah al-Bandari Kelantan Syekh Abdul Syekh Muhammad Asad Syekh Muhammad Asad al-Fagadni Syekh Abdul Rahman Syekh Syekh Muhammad Sarwani Abdul Damir Syekh Nazir Muhammad Zain bin Abdul Ghani Sekumpul Summa ila ruhi jami'a syekhina wa amimina wa wadihim wa ummahatihim wa syarihim wa judadihim wa umadihim wa duriyatihim wa yabakiyana summa ila ruhi wadina ummahatina wa gurubatina wa liman nabuhan wa na'alina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan summa ila al-marhum Kiai Haji Asbal Anwar bin Syekh Muhammad Sarwani Abdul Malik summa ila Kiai Haji Hasan Rusdi wa ila Rasul Qadri summa ila Kiai Haji Sabri bin Abdul Hamid summa ila Abdul Hasan summa ila Hasan summa ila al-marhum Abdullah Rusdi bin Dahlan ila Ruhi Abdullah bin Abdul Habib Ruhi bin Sabta summa ila Ruhi bin Wati bin Dilibin summa ila Ruhi Haji Muniyah binti Haji Fumuteh summa ila Ruhi Haji Musta'in binti Haji Watarimah summa ila Ruhi Al-Nazir wa Nazakirullahu Rasulullah Sahajalika inna ilaihi Allahumma ja'alhu fida'an lahu minan nar wa ja'alhu minan nar wa idkan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar Allahumma firlahu wa fi mu'afuanhu Allahumma zirrahman maghfirah wa syafa'i'an barakah la'amal wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ahyina lil iman wa tawaffana ma'al iman wa ansurna fi zumrati ahlil iman برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي الفاتحة Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa ya Allah jami'al hajat wa tadhurna biha jami'i sayyi'at wa ta'awuna biha 'indaka 'ala darajat wa balighna biha kasabiyati min jami'il khairat hatta ba'da mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama ta'alana bil islam bil iman fazil minhu wa kama ta'alana bil islam fazil minhu wa kama ta'alana bil afiyah fazil minha wa rahmana tub alaina tawbatan nasuha wa bil ahlana wal muslimin ila ahsanil hal Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin wa rabbina ya Allah Allahumma qudis salatan wa salatu wa afiyatan lana min al-muslimin wal muslimat hadirin wa bil arhamar rahimin la ilaha illa anta Allahumma inna nas'aluka an taqdiya hajatina ya Allah la ilaha illa anta Allahumma inna nas'aluka an taqdiya hajatina ya Allah khususan qasdi hajati bin akhina Muhammad Nabi Al-Fat Muhammad Nabi Al-Fat yang ketiga ulang tahunnya. Marilah kita sama-sama mendoakan anak saudara kita yang bernama Muhammad Nabi Al-Fat. Semoga Allah Subhanahu
Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Selalu taat kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah menjadikan anak saudara kita ini menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Amin. Semoga Allah mendatangkan berkah. Dan juga semoga Allah memurahkan rezekinya yang halal, taat kepada Allah. Semoga Allah mendatangkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan keberkahan-keberkahan, mendatangkan keselamatan-keselamatan bagi kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah dengan berkah malam penuh berkah malam ini, semoga Allah menjadikan kita selalu panjang umur, sisa umur kita di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmin wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa ma zadat min nar wal afwan bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum Kira ada juga.